Halo semuanya, balik lagi bersama gua Hans dari Rasakotus. Jadi teman-teman, pada konten kali ini kita akan membahas budgeting ketika kita mau memelihara ikan arwana nih teman-teman, terutama arwana super red ya. Kayak gue udah pernah bikin konten ini, cuma kayak kontennya dulu adanya di konten channel yang Trust Aquatic, gimana itu sudah tiada. Dan juga gua rasa mungkin itu harus diupdate, karena kan beberapa barang kayak kaca aja kita tahu harganya udah naik terus. Dan banyak hal lain yang harganya juga udah mulai naik sih kalau gue lihat. Jadi di sini gue bakal budgeting kurang lebih ya teman-teman, ini kurang lebih. Karena dari nanti dari kaca akuarium yang bakal kita bahas dan hal lainnya itu pasti ada beberapa hal yang berbeda, oke? Jadi kemudian kita bakal bahas lagi, kita bakal nge-breakdown lah ya, kita nge-breakdown jadi ke beberapa hal yang premier dan sekunder. Premier itu hal-hal yang pasti kita butuhkan ketika kita memelihara arwana, oke? Kita akan bahas nih satu persatu. Nah, kita bakal bahas nih akuariumnya. Kita tahu ukuran akuarium yang ideal itu panjangnya 1,20 m, lebarnya 60, tingginya 50. Jadi kalau kita ngomong, kita mau beli nih, jebret si hal premier ini. Kita bakal beli tentu akuarium dengan top filter dengan raknya teman-teman. Itu udah ada range harganya. Jadi range harganya itu berkisar di harga, kalau misalnya kita ngomong akuarium, top filter, udah sama rak itu dia kisaran harganya tuh kisaran 5 sampai 7 juta. Dia udah kayak gini posisinya. Persis kayak gini, cuma ini jangan ikutin ya guys. Pokoknya cuma buat satu akuarium doang. Kemudian kita ambil contoh lagi, itu kan baru si akuariumnya, baru top filternya, baru si raknya. Kalau misalnya mau yang lebih bagus, misalnya mau pakai yang ukuran berapa nih? Kita ngomong ukurannya tetap sama, tapi bisa juga mau 1,50 m bisa. Tapi kita ngomongnya 1,20 m aja ya. Yang 1,20 m bisa juga pakai sun filter. Kalau sun filter ini dia ada range harganya juga. Range harganya kurang lebih 8 sampai 10 juta. Nah, itu tuh kita ngomong akuarium dengan posisi kacanya udah kaca baru, bukan kaca bekas. Kacanya juga udah gosok mesin. Jadi kalau gosok mesin kelebihannya apa? Biasa kaca itu terlihat lebih flawless, lebih mulus lah ya kita ngomong. Dia juga posisi atasnya ini dia lebih halus biasanya. Jadi ketika kita mau gosok kan kadang tangan kita nimpa di sini. Ini tuh posisinya dia udah lebih halus, jadi nggak kasar gitu ke tangannya nih. Ini tuh ngaruh sih kalau buat gua sih, soalnya kan pegawai nguras gitu. Kadang zaman dulu kan gua bikin akuarium yang banyak kan belum gosok mesin ya. Jadi dia sininya kasar. Kadang suka bikin tangan lecet. Nah, itu harga untuk baru buat si akuarium, top filter atau sun filter dengan si raknya. Itu tuh kurang lebih harganya segitu. Nah, kita bakal bahas lagi hal-hal apa aja nih yang kita butuhin selain hal premier tersebut. Nah, kalau itu kan harga semua itu harga, kita ngomong harga baru ya teman-teman ya. Jadi kalau range harga yang second, gue pernah dengar ada teman-teman yang bisa dapat di harga 2 juta, 2,5 juta, bahkan ada yang pernah dapat 1,5 juta. Nah, itu tergantung. Cuma jeleknya kaca bekas itu, gue juga pernah beli kan kaca bekas, tadi gue udah bilang, dia tuh suka ada baret di bagian-bagian depan kacanya. Mungkin karena penggunaan yang udah lama bisa, atau waktu gosok kacanya mungkin dia pakai kaca gosoknya pakai barang yang agak kasar gitu buat gosok. Nah, kadang di bagian depannya sini sih suka terlihat ada kayak lecetnya gitu loh. Ini kayak gini aja tuh sebenarnya udah kelihatan. Jadi setelah pemakaian berapa lama kita suka pakai gosok, ini tuh ada beberapa bagian yang kelihatan udah kayak agak baret gitu ya kelihatannya. Walaupun ini kan kita padahal gosoknya pakai kapas putih, tapi tetap aja sih bisa aja baret-baret juga. Jadi kalau pakai kaca bekas tentu itu akan dapat lebih murah. Jadi kalau mau pakai kaca bekas sih gue juga don't mind ya, selama akuariumnya nggak bocor ya. Kalau bocor kan repot lagi, karena lu buat servis akuariumnya lagi itu jangan nanti biayanya bisa sama gitu. Oh iya, sama akuarium tadi yang gue sebutin harganya itu udah termasuk dengan stiker Scotlandnya ya. Jadi itu udah include biasanya. Jadi kalau misalnya kaca bekas, kita balik lagi ke si kaca bekas ini, biasanya yang mesti dipastiin sih, biasa kalau lecet ya udah lah ya merem mata. Cuma yang mesti dipastiin itu nggak bocor kalau akuarium bekas. Entah dari akuariumnya kah, entah dari top filternya kah, entah dari sun filternya kah. Itu tuh hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita membeli akuarium yang bekas teman-teman. Kemudian hal apa lagi nih yang kita butuhin? Tentu dong kalau kita ngomong misalnya kita udah beli akuarium dengan top filternya atau dengan sun filternya atau dengan apanya, kita butuh hal-hal lainnya. Hal-hal lainnya apa? Gue bakal merekomendasikan beberapa pompa yang udah gue gunakan ya teman-teman. Ini nggak di endorse ya. Ini jadi pompa yang emang gue basically pakai sampai detik ini. Gue suka banget sama pompa Resun. Kemudian gue juga suka dengan pompa Sibillion. Di sini ada Sibillion juga. Kemudian ada juga pompa Atman. Cuma pompa Atman kayak kebanyakan di toko ya, nggak di sini ya.
Nah, itu beberapa pompa yang udah sering banget sih gue gunain, dan dari pengalaman gue ya, pompa-pompa ini biasa, ya namanya pompa ya, kita tahu kan harga pompa mungkin kisaran 100 sampai 200 yang harga yang kisaran kayak gini, dia ada umurnya lah. Biasa lu pakai 1 tahun, 2 tahun itu pompa bukan rusak sih biasanya, melemah. Dia daya sedotnya tuh biasa melemah teman-teman. Cuma ya oke lah ya, lu pakai barang 200.000 buat 2 tahun bro, sebulan cuma 20.000, bahkan kurang dari itu. Jadi masih oke. Itu buat pompanya, itu pompa lu pasti butuhin. Kemudian kita bahas lagi tentang si medianya apa aja yang kita perlu gunakan. Jadi kalau media, lu mau paling simple ya, paling simple banget. Itu ini ada yang premiumnya, dia premiumnya nih pakai kapas putih sih nggak premium, semua kapas putih sama aja. Ini ada SF Matte dan juga nanti bisa pakai yang namanya Lotus Ring biasanya. Itu yang udah premium banget tuh. Kalau range harganya ya biasanya ya, kalau si SF Matte ini kurang lebih kalau lu beli satuan mungkin yang ukuran paling kecilnya sekitar 150 sampai 200, yang ukuran 25x50-nya. Terus juga berikutnya lu bisa kapas putih kalau lu beli yang panjang gitu ya, maksudnya yang 1x1 biasa kisarannya 80 ribuan. Kalau si Lotus-nya ini ada harganya juga kisaran 150 sampai 200, yang ukuran smallnya biasa buat di top filter. Kalau misalnya buat yang agak gedeannya yang biasa buat di sump filter ukuran XL, si Lotus Ring ini dia harganya kisaran 250.000. Oke, lanjut. Nah, kalau mau versi murahnya nih, versi murahnya kita bisa pakai kapas, bisa pakai Japmat. Japmat itu kayaknya harganya zaman sekarang 70 ribuan kali ya, kurang lebih. Diobol, nggak mungkin teman-teman bilang ini mahal. Satunya 100 perak guys. Kalian beli 200 piece baru 20.000. Nah ini udah paling oke banget menurut gua. Kalau misalnya mau tambahan ekstra, mungkin mau biar airnya nggak terlalu cepat kotor, kita bisa pakai lampu UV. Nah lampu UV juga gue pakai udah banyak banget merek yang gue pakai. Sejauh ini yang gue paling suka itu merek Amara. Kenapa gue paling suka Amara? Karena harganya murah, 150.000 sampai 200 inget gue, kurang lebih segitunya. Dan dia tuh awet. Kan kita tahu lampu UV itu dia ada kayak jam-jamnya gitu, lalu semakin sering pakai dia semakin cepat rusak biasa kalau lampu UV. Nah kalau kayak gitu sih gue kurang lebih pakai 6 bulanan biasa udah, kalau pakai on terus ya 24 jam 6 bulanan dia biasa udah mati lah. Kalau nggak mati biasa udah redup dia kelihatannya. Nah itu kurang lebih lah untuk si akuarium, pompa, dan perfiltrasiannya teman-teman. Kemudian ada satu lagi, kalian pelihara arowana supret tidak mungkin tidak pakai lampu. Lampu ini juga menjadi salah satu faktor penting dalam memelihara arowana. Karena kenapa gue merekomendasikan banget lampu si RDC ini? Karena menurut gue lampu RDC ini bagus banget dia untuk efek soft tanningnya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman pelihara kayak Golden Red atau apa bisa pakai merek-merek lain lah gitu ya. Soalnya kan ikan-ikan kayak mungkin kita ngomong Jardini, Banjar, atau Silver atau apa, dia nggak butuh efek soft tanning dari si lampu ini. Jadi kalian bisa pakai tuh lampu apa aja. Mungkin lampu yang harganya cukup terjangkau kayak Cosmo ya Nol teh. Cosmo kayaknya sampai sekarang masih yang paling murah deh setahu gue buat lampu-lampu ginian, tapi bisa aja salah. Lampu tuh masih ada banyak lagi sih. Ada lampu Caning, lampu Yang, lampu apa lagi? Lampu banyak sih, lampu sih ada banyak. Jadi ada beberapa yang bisa digunain kayak lampu yang mungkin kita ngomong harganya lebih terjangkau tuh bisa ada lampu Cosmo, lampu Yang, lampu Yilong zaman dulu, lampu apa lagi. Kayak banyak lah pokoknya kalau lampu-lampuan gitu dia banyak banget sih jenis-jenisnya. Selera lah, selera. Karena tiap lampu itu dia ada warna-warnanya juga kan. Dan walaupun kita ngomong nih RDC kan warnanya putih kemerahan, tapi lampu yang lain pun ada juga yang warnanya putih kemerahan tapi beda keluar warnanya. Jadi dia nggak sama. Nah itu tergantung preferensi kalian mau pakai lampu yang mana. Nah menurut gua itu hal yang perlu banget kita ngomong ketika kita mau pelihara arowana supret, itu tuh harus ada semuanya. Jadi akuarium top filter atau akuarium sub filter beserta raknya, kemudian juga dengan top medianya juga, sama lampunya juga, sama pompanya juga. Kalau pipa mau gue hitung juga, pipa murah guys. Kalau nggak salah pipa yang 2 meteran cuma 10.000. Pipa bening ya. Ini kan ada yang beningnya nih. Ini kayaknya kalau lu beli 2 meter itu cuma 10.000, semeteran 5.000-an harganya. Oke? Nah, kita berlanjut. Ada hal-hal lain yang mungkin kita bisa tunda belinya, teman-teman. Hal lain tuh apa aja sih yang bisa kita tunda belinya? Kita bakal ngomong mungkin ada wave maker. Wave maker itu adalah salah satu hal yang bisa kita tunda belinya. Kemudian yang bisa kita tunda lagi mungkin heater. Heater itu juga bisa kita tunda belinya.
heater itu bisa ada yang murah, bisa ada juga yang mahal. Kalau heater yang agak mahalan, mungkin kita bisa beli heater Ehem. Kita tahu heater Ehem kan mahal kan. Kalau yang mau murah mungkin ada, setahu gua Caning ada ya? Ada Caning bisa, terus Atman juga bisa, Amara juga ada. Nah itu yang murah. Itu tergantung teman-teman. Kalau yang Amara gitu itu kayak range-nya 100, 200, 300-an kurang lebih. Kalau heater Ehem kita tahu mungkin kisarannya 700 sampai 800-an. Range-nya ya itu heater ya. Kemudian hal lainnya yang bisa kita tunda belinya apalagi lampu tanning. Nih lampu tanning. Lampu tanning ini range-nya kisaran 1 juta sampai 2 juta nih teman-teman. Nah ini kan ketika kalian beli Arowana Supret 20 cm, ya nggak usah beli lampu tanningnya. Lampu tanningnya bisa nanti belakangan. Kita kan tahu kalau ukuran-ukuran ikan siap tanning kan kayak ukuran ikan ini. Dia di ukuran 35 cm baru ikannya siap tanning, barulah nanti kita beli si lampu tanningnya ini. Kemudian ini ada lagi yang menurut gua antara butuh dan tidak butuh nih teman-teman. Yaitu yang terakhir aerator. Kayaknya kalau aerator sih murah ya teman-teman, kayak kisarannya juga 100 ribuan tuh udah sama selang sama nggak nyampe ya 100 ribu ya. Nah, ada 70 ribu, 80 ribu, 90 ribu, itu tergantung lah teman-teman maunya yang mana. Oh iya, kalau kita bahas tadi pompa kan gue udah memperkenalkan yang versi biasa lah ya, yang murah. Kalau mau yang agak lebih fancy atau lebih bagus, kita bisa pakai pompa yang namanya Aqua Dream atau Heidi Well. Itu kalau gue nggak salah harganya kisaran 700-800 ribu juga. Jadi kalau pompa mereka tuh kelebihannya kalau nggak salah bisa diatur LPH-nya, powernya. Jadi kalau mau powernya kecil bisa, mau powernya gede bisa. Kalau yang pompa kayak si Resun, Atman, si Bilen ini, yang gua tahu sih kagak ada settingannya ya dia ya. Dia cuma bisa dipelanin. Di sini tuh ada kayak apa yang putaran kayak putarannya gitu. Jadi lu bisa pelanin kencengin. Kalau yang kayak Heidi Well ataupun si Aqua Dream itu luarnya enak tinggal pencet-pencet doang. Nah, kurang lebih itulah budgeting yang kita butuhin. Jadi kita bakal recap nih totalnya ada berapa harganya. Kurang lebihnya kalau tadi gue udah perhitungkan di luar si Arowana Supret ini ya, dengan medianya kurang lebih budget yang kalian butuhkan itu mungkin kisaran 10 sampai 15 juta. Kalau mau yang agak murah bisa mungkin kisaran 8 sampai 10 juta. Oke? Itu kan tergantung preferensi kalian dong. Contoh siapa tahu kalian mau pakai akuariumnya yang bekas tapi maunya medianya yang bagus, kan harganya juga jadi naik. Atau mau semuanya bagus, juga bisa. Nah kurang lebih itulah range yang dibutuhkan ketika kalian mau melihara Arowana Supret. Itu belum termasuk harga ikannya teman-teman. Jadi itulah range-nya kurang lebih. Nanti mungkin di akhir video akan ditotalin ya. Dengan ini kan gue baru kasih range-nya doang. Nanti di akhir video akan ada nih harga lebihnya kayak si akuarium 120 atau filter sama media berapa. Terus kalau yang pakai sound filter juga jadinya berapa gitu teman-teman. Oke? Jadi teman-teman jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe channel YouTube Hans Christian. Semoga pada konten YouTube kali ini kalian terbantu karena gue udah mencoba list down ini semua equipment yang dibutuhkan ketika memelihara arowana. Jadi kalian nggak perlu takut memelihara arowana lagi. Jadi budgetingnya udah lengkap ada di sini teman-teman. Oke? Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di tres.aquatic. Jadi jangan lupa juga follow Telegram kita karena udah ramai sekali di forum diskusinya. Bye bye semuanya. Salam Tres Aquatic.